ada beberapa program kegiatan yang selama 1 tahun ya. Salah satunya saya di situ juga mengambil untuk pembuatan taman supaya sekolah ini terlihat lebih sejuk dan nyaman serta menyenangkan. Mungkin itu juga akan saya lakukan tahun ke depan, di mana nanti kerjasama antara guru, yayasan dan wali murid. Jadi biayanya akan difasilitasi oleh yayasan, mungkin untuk bibit bunga atau fasnya itu kita kerjasama dengan wali murid. Mungkin nanti itu kita minta memfasilitasinya dari wali murid. Mungkin untuk kerjanya kita di sini warga sekolah, anak didik, guru dan kepala sekolah. Di mana di sini anak dapat bekerja dengan arahan dari guru. Kita mencontohkan langsung bagaimana kita untuk menata taman itu lebih baik. Kemudian kalau bunga kegunaan bunga juga serta taman itu kan untuk juga kesenangan kita ya. Jadi kita bisa melihat taman di situ, anak juga bisa belajar untuk pembelajarannya. Dia mengenal di situ ada bahasanya, ya bunga apa saja dia bisa menyebutkannya. Di situ ada kognitif, dia bisa menghitung ada berapa macam bunga. Juga di situ ada sosialnya, kerjasama anak-anak di situ. Kemudian rasa empati dia terhadap teman, juga guru. Banyak sosial kita ambil di situ, budaya positifnya. Kemudian di mana di situ kita kan tidak bisa bekerja sendiri yang untuk program pembuatan taman. Kemudian di mana kegiatan yang saya ambil untuk ini pembelajaran berdiferensiasi itu salah satunya yaitu belajar menggunakan infokus Pak. Mungkin ya kalau yayasan kami sudah ini sampaikan karena kami sudah dapat bantuan dari kementerian, cuma kami belum terima. Mungkin ini udah dalam pengiriman ya Pak ya. Di situ juga insya Allah kami tahun depan menggunakannya Pak. Karena kita kan persiapan juga sedikit demi sedikit. Pertama di mana kita di situ untuk penguatan kompetensi pada guru sendiri, di mana guru di sini salah satunya pendamping saya sendiri Pak. Beliau mampu, saya ingin beliau lebih mampu lagi dalam untuk menyusun perangkat pembelajarannya tanpa bantuan dari saya lagi. Jadi dari bahan-bahan yang digunakan untuk pembelajaran dari kemarin-kemarin kami banyak ke bukunya, sekarang biar lebih ke prosesnya. Jadi anak biar lebih kreatif dan inovatif sendiri dalam pembelajarannya. Mungkin dari itu ke depan mungkin sekolah Kartika kan biar nampak dari masyarakat sekitar adanya perubahan. Yang pertama khususnya pada anak didik, mereka lebih mandiri, kreatif, berinovatif. Yang terakhir mereka tetap berkarakter Pak, sehingga mereka nanti bisa jadi generasi yang bijak ke depan, dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Maksudnya kayak gini Pak, jadi kan itu jangkanya kan memang lamanya 1 tahun. Mungkin itu pembenahan dari pertama kan kita kan planning dulu ya Pak ya. Jadi ini yang pertama kita kita butuh pupuk ya kan, butuh pot. Jadi itu kan kita planning dulu, jadi kita susun dulu. Kemudian kita buat musyawarah bersama, baik itu dengan yayasan, kita undang wali murid. Kemudian kita meminta kepada yayasan untuk memfasilitasi dananya dulu, seperti kita pembelian tanah kompos ya, yang langsung dari pupuk kampung itu Pak, yang dari dari lembu ya kan, dari kerbau, itu lebih bagus. Kemudian nanti kita kan meminta juga kerjasama dari orang tua. Nah, kemungkinan itu juga 1 semester bisa. Jadi 1 semester lagi kita untuk merevisi kembali. Jadi kan kita lihat di mana masih kurang, jadi kita perbaiki lebih baik lagi. Itu mungkin kalau juga 1 minggu kan itu nggak siap, bukannya nggak siap gimana. Jadi kita kan karena apalagi kami ke yayasan, kalau hari ini kami pengajuan nggak langsung turun Pak. Jadi butuh proses. Karena ibu tuh teliti, nggak langsung dia ACC. Makanya itu kan bisa jadi saya ambil jangka jaraknya 1 tahun kalau untuk pembuatan bunga. Nah, juga untuk ini penguatan kompetensi khusus untuk guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Karena setiap hari ke harinya kita kan melakukan perubahan Pak. Nah, baik dalam kita penyusunan RPP-nya. Jadi setiap materi kita kan harus kembangkan.
Kemudian juga tentang media. Jadi kita media kadang-kadang saya udah siapkan untuk hari ini seperti pendesaan perkotaan dengan tema tanah air. Karena kemarin setelah disendiri begitu masuk bulan Agustus karena ada 17-an, jadi kami mengambil tema tanah air. Jadi kita sesuaikan bisa kita berikan kepada anak. Jadi kayak hari ini saya menjelaskan tentang perkotaan dan pedesaan. Nah, bisa jadi tiba-tiba anak-anak kayak gini, kami kemarin udah mewarnai, hari ini tidak mau lagi mewarnai. Jadi kita bisa alih Pak. Nah, jadi di situ kita kan harus bisa juga menciptakan langsung suatu guru yang kreatif juga inovatif dalam ini. Nah, jadi apa bisa kita hari ini bisa juga menyusun jembatan. Biasa jembatan itu ada di mana, di kota ada nggak ada, di kampung ada nggak ada. Kalau di kampung adanya di mana, ke sungai dekat-dekat sawah. Jadi anak bisa juga di situ menciptakan sendiri. Nah, itu salah satunya ya Pak ya. Karena sangat penting penguatan itu pada guru itu sangat-sangat penting. Kita buat per kelas 1 taman. Nah, jadi bisa jadi nanti dalam proses 1 tahun itu setiap kelas kita buat perlombaan Pak. Nah, sudah kita ini kita buat perlombaan. Jadi kita minta anak-anak juga kreatif. Anak, Bu, itu nggak cantik kayak gitu, sana banyak merahnya. Kan anak kayak gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau hijau itu pohon. Anak-anak tuh katakan pohon kalau hijau, kalau nggak ada bunga, kalau nggak ada merah-merahnya Pak. Nah, mungkin itu bisa juga Sati. Jadi guru-guru juga kan, oh ya saya mau terbaik juga dari kelas sana ya. Nah, mungkin wali murid di situ kan juga ingin juga kelas anaknya itu dapat juara. Kalau rencana program yang kita rencanakan sudah selesai, mungkin kita juga nanti akan musyawarah. Kalau itu udah baik, mungkin apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang menggunakan dana, kita harus minta persetujuan yayasan. Tapi kalau memang tidak menggunakan dana, kita bisa menggunakan aset yang ada di sekolah. Mungkin kita bisa bekerja sama kepala sekolah dan dewan guru saja. Kalau untuk saya sendiri, yang pertama kita tetap melakukan sedikit perubahan ya Pak ya. Walaupun kita sudah mendapatkan banyak ilmu di situ, terutama untuk kita sendiri. Saya banyak tahu di situ. Dan pertama sekali tentang penggunaan IT ya Pak ya. Jauh kita lebih memahaminya lagi. Kemudian sudah melakukan perubahan terutama di sekolah sendiri, juga ke teman-teman terdekat. Mungkin yang pertama sekali saya akan tetap berbagi kepada yang pertama pada forum saya sendiri itu FKG, juga nanti mungkin lewat PAUD HI ini. Yang utama tetap melakukan perubahan yang akan berdampak positif kepada sekolah ini Pak. Walaupun nanti siapa tahu kita tidak lagi di sini, jadi jejak-jejak positifnya kita tetap tinggalkan di sini. Mungkin seperti itu Pak. Tetap kita melakukan suatu perubahan. Yang terutama saya akan melakukan di sini, saya akan banyak di sini pie-nya Pak. Itu udah tujuan saya, di sini saya akan banyak masukkan pie-nya. Walaupun memang orang tahunya tikat terdengar luar otoriter. Di sini belajarnya berarti kan tidak banyak agamanya ya. Nah, tetapi saya akan banyak terapkan agamanya. Di kegiatan awal banyak saya masukkan pie-nya. Mungkin juga nanti akan saya targetkan hafalan surat pendeknya ataupun doa harian. Kalau pesannya memang sangat menyusahkan ya, sangat betul-betul sangat menyusahkan karena banyak kegiatan yang bentrok. Kemudian kita masih ada sedikit kesulitan dalam menggunakan IT dalam melaksanakan tugas, tapi alhamdulillah dengan kerjasama sesama CGP kita dapat memperlancarkan semua kegiatan itu. Pesan saya dari guru penggerak ini, yang pertama, ada lagi guru lain nanti yang jadi pengikut seperti kami ini untuk melakukan perubahan pendidikan khususnya di PD Pak. Jadi kalau kami lebih sedikit, mungkin perubahannya sedikit terjadi. Tapi kalau kita lebih banyak, maka perubahan itu mungkin akan sangat meluas. Jadi untuk membangunkan generasi ke depan itu kan lebih yang utama kita berkarakter Pak. Kalau kita berkarakter, kalau ilmu lain itu bisa mengikuti. Tapi kalau kita pintar tidak ada agama, nggak imbang, sama aja kita tidak akan pernah melihat ke bawah Pak. Ya kan, kita akan ke atas. Maka di sini pesannya terakhir, memang kita di sini yang pertama kita tetap melahirkan generasi yang berkarakter dari kita guru-guru yang berinovatif dan kreatif.